Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yuta Putri, NIM 20140700078. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penentuan rumus volume dan luas permukaan kubus, balok prisma dan tabung. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kubus. Apa sih itu kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongret berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Selain itu, kubus juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4 kubus. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama Rubik, yang kedua kardus, dan lain-lain. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang balok. Apa sih itu balok? Nah, yang sama-sama kita ketahui, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok juga dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tabung. Apa sih itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Dan tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penentuan volume dan luas sisi limas, kerucut, dan bola. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang limas. Apa sih itu limas? Yang sama-sama kita ketahui, limas adalah jenis bangun ruang yang mempunyai sisi alas berbentuk segi dan mengerucut ke satu titik sehingga terbentuk sisi tegak berbentuk segitiga. Selanjutnya pembagian limas. Yang pertama limas segitiga. Limas segitiga terbagi 6 rusuk, 4 sisi dan 4 sudut. Yang kedua limas segi 4. Terbagi 8 rusuk, 5 sisi dan 5 sudut. Yang ketiga limas segi 5. Terbagi 10 rusuk, 6 sisi dan 6 sudut. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang kerucut. Apa sih itu kerucut? Nah, yang sama-sama teman-teman yang ketahui, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pengenalan satuan dan waktu. Yang pertama, satuan pengukuran panjang. Apakah kalian tahu macam-macam dari satuan ukuran panjang? Nah, yang pertama, satuan ukuran panjang tak baku. Dan yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Bagian dari yang kedua, satuan pengukuran waktu. Hubungan antar satuan waktu, satuan baku untuk mengukur waktu, antara lain seperti jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Suatu satuan waktu dapat dinyatakan dalam satuan waktu lainnya yang dapat kita perhatikan seperti 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit sama dengan 3.600 detik. 1 hari 24 jam sama dengan sedangkan 1 minggu 7 hari, 7 bulan 30 hari, 1 bulan 4 minggu,
1 tahun 12 bulan, 1 tahun 52 minggu, 1 tahun 365 hari. Selanjutnya, tentang pengertian konversi satuan massa atau berat. Apa kalian tahu apa itu konversi satuan massa atau berat? Massa sering dikaitkan dengan berat. Sedangkan massa adalah dasar kapasitas dari suatu materi. Sedangkan berat adalah suatu gaya atau interaksi massa materi dengan medan gravitasi. Dalam penggunaan sehari-hari, kata massa sering dikatakan berat, walaupun merupakan dua istilah yang berbeda. Dasar dari satuan massa adalah kilogram, sesuai dengan Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik penggayaan pembelajaran matematika. Yang sama-sama kita ketahui, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah melalui proses pembelajaran. Guru sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan dan memilih strategi yang tepat demi tercapainya tujuan pembelajaran. Suasana belajar, siswa sangat tergantung pada kondisi pembelajaran dan kesanggupan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, apakah kalian tahu apa itu penggayaan? Penggayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Baik, teknik penggayaan pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, teknik penggayaan pembelajaran matematika bagi siswa yang di atas rata-rata. Dan yang kedua, teknik penggayaan pembelajaran matematika bagi siswa yang di bawah rata-rata. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu strategi pembelajaran, penilaian, dan pembagian bilangan bulat. Bilangan pada awalnya hanya dipergunakan untuk mengingat jumlah. Namun, dalam perkembangan setelah para pakar matematika menambahkan perbendaharaan simbol dan kata-kata yang tepat untuk mendefinisikan bilangan, maka matematika menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan dan tak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan keseharian akan selalu bertemu dengan yang namanya bilangan. Apakah kalian tahu apa itu bilangan? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cecah dan negatifnya. Bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan bilangan bulat negatif seperti -1, -2, -3, -4, dan -5. Baik, sampai di situ penjelasan singkat dari 5 materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.